Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana semangatmu? Oke, baik. Anak-anak, apakah hari ini siap untuk menerima pelajaran? Siap. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, kita mengawali pelajaran hari ini dengan berdoa. Saya minta kesediaan ini salah satu teman untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa? Oke, baik, mari. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Oke, baik, silakan duduk anak-anak. Baik. Sebelum kita maju ke pembelajaran hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran kita. Apakah kehadiran kita itu ada yang sakit atau ada yang izin? Ya, Ibu panggil nama yang ada di sini, kemudian nanti menjawab ya. Oke. Adrianus Gonzales Aswad. Ada Ibu. Arnoldus Jansen Aswad. Hadir Ibu. Bonifacio Grevinto Boitanu. Hadir Ibu. Oke, baik. Berarti hari ini siswa kelas 4 kita hadir semua. Mari kita tepuk tangan untuk kehadiran kita hari ini 100%. Oke, baik. Sebelum kita menuju ke pembelajaran hari ini, apakah sudah siap untuk menerima pelajaran? Duduk sudah nyaman? Sudah. Dalam posisi aman? Sudah. Dalam sikap yang nyaman? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, baik. Lagu aja. Oh, Risa, oke. Baik. Mari Risa maju ke depan untuk ini kita. Oke. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Oke, baik. Mari kita tepuk tangan untuk teman kita yang sudah berani pimpin kita dengan lagu. Tepuk tangan. Ya, kita is breaking. Tepuk semangat. Ya, ya. Tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, tepuk semangat. Dan. Ding ding ding, Dung dung dung. dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Say, aha aha aha, aha aha na, aha aha, sepak. Oke, baik. Silahkan duduk. Ya. Oke. Anak-anak, kita sudah speaking, kita sudah berdoa. Ibu mau tanya, anak-anak pernah melihat kupu-kupu terbang? Pernah. Pernah melihat belalang terbang? Pernah. Ya, pasti tentu kita semua melihat kupu-kupu terbang di depan halaman sekolah, di depan rumah, di kebun. Tapi apakah anak-anak tahu cara perkembangbiakannya? Tidak. Ya? Tidak. Tidak tahu toh? Ya. Nah, di cara perkembangbiakannya itu kita harus tahu mulai dari apa. Nah, hari ini tujuan dari hari ini yang untuk kita bahas yaitu kita anak-anak peserta didik memahami daur hidup hewan dan beberapa hewan yang ada di sekitar lingkungan kita. Kemudian juga kita akan membedakan tahapan daur hidup hewan. Kita akan membedakan tahapan daur hidup hewan itu seperti apa. Kemudian kita akan mengamati kira-kira tahapan daur hidup hewan itu seperti apa. Kemudian perbedaannya itu seperti meta
apa? Metamorfosis. Apa anak-anak tahu metamorfosis? Tidak tahu? Ya. Metamorfosis adalah proses perkembangan hewan setelah kelahiran atau penetasan. Proses perkembangan hewan mulai dari kelahiran sampai penetasan. Sudah mengerti? Sudah. Itu yang disebut dengan metamorfosis. Ini metamorfosis. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perkembangbiakan hewan yang berbeda dengan induknya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu proses perkembangbiakan hewan yang sama mirip dengan induknya. Oke, baik, anak-anak perhatikan di sini. Bisa baca? Proses daur hidup hewan kupu-kupu. Proses daur hidup kupu-kupu. Ya, kupu-kupu ini termasuk hewan atau termasuk manusia? Hewan. Ini termasuk hewan ya. Jadi sengaja tidak tempel di sini sehingga kita bisa tahu bahwa ini adalah hewan bukan manusia. Jadi proses daur hidup hewan kupu-kupu. Nah, di sini terletak di daun. Kira-kira ini yang terletak di dalam daun ini apa? Telur. Ya, ini telur apa? Kupu-kupu. Ya. Kemudian setelah itu apa ini? Ular. Ular. Setelah ini Pohon. setelah ini Kupu-kupu. apakah anak-anak tahu prosesnya? Tahu proses perkembangbiakan pada hewan kupu-kupu? Tidak tahu. Ya? Telur. Tidak tahu ya? Tapi tahu bahwa ini telur, ini ular, ini kepompong, ini kupu-kupu. Ya. Jadi yang ada pada gambar ini proses perkembangbiakan hewan kupu-kupu, daur hidup hewan kupu-kupu. Ini telur kupu-kupu ini akan berkembang biak dengan cara bertelur. Ini kupu-kupu dia berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Kemudian kupu-kupu ini dalam beberapa hari, ya, 3 sampai 5 hari ini telur kupu-kupu ini akan menetas kemudian berubah menjadi ular. Ya. 3 sampai 5 hari telur kupu-kupu ini akan berubah menjadi ular. Nah, ulat kupu-kupu ini dia sudah aktif untuk mencari makanan. Ulat kupu-kupu ini dia sudah aktif. Pertama awalnya dia menjadi telur. Setelah itu dia sudah menetas 3 sampai 5 hari. Dia akan berubah menjadi ulat. Ulat ini dia yang akan aktif untuk mencari makanan. Yang biasa kita jalan ketemu daun-daun yang terabik, kemudian pohon jati daun pohon jati yang terabik, daun pohon ini belimbing terabik, daun pohon ini bunga asokka terabik. Itu bukan kita yang terabik, itu namanya ulat dari Kupu-kupu. ulat kupu-kupu. Dia sudah berubah jadi ulat. Nah, setelah beberapa minggu kemudian ulat ini dia akan
diri dan kemudian dia akan berubah menjadi kepompong. Nah, kepompong ini dia akan berdiam diri dan menempel pada pohon. Pada pohon apa saja dia akan bergantung. Seperti pada gambar ini. Dia akan bergantung kepompong ini. Nah, kepompong ini dia akan berdiam diri. Kemudian dia tidak bergerak. Kalau ulat ini dia bergerak, sedangkan kepompong ini dia sudah berdiam diri. Setelah beberapa minggu kemudian, kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu yang indah yang sementara kita lihat ada hinggap di bunga matahari, bunga asoka, itu yang namanya kupu-kupu. Apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu dia sudah berubah warna menjadi kupu-kupu yang indah. Ini bunga apa? Dia sudah hinggap di bunga. Dia sudah bisa mencari makanan. Yang tadi kepompong ini dia sudah berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kemudian dia hinggap di bunga. Apakah sudah ada bayangan terkait dengan proses perkembangbiakan pada hewan kupu-kupu? Tahapan daur hidupnya itu seperti apa? Sudah? Sudah mengerti? Telur, coba kita sama-sama. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, di sini ini yang disebut dengan proses daur hidup hewan kupu-kupu. Apa? Proses daur hidup hewan kupu-kupu. Nah, sekarang ibu mau tunjuk lagi. Ini proses perkembangbiakan pada apa? Pada hewan apa? Oke, baik. Mari kita lihat lagi. Ini tahap perkembangbiakan apa lagi? Ini proses daur hidup hewan belalang. Ini proses daur hidup hewan belalang. Ya? Sudah? Apakah sudah tahu dia proses perkembangbiakannya, daur hidup hewannya? Hah? Belum. Ini nama apa? Apa? Ini? Ini? Nah, telur. Ini telur apa? Telur belalang atau telur kupu-kupu? Ya. Ini telur belalang. Telur belalang ini dia akan berkembang biak di dalam tanah. Ya, ini tanah. Ini telur belalang ini dia akan berkembang biak di dalam tanah. Yang biasanya kalau kita jalan, kita ke kebun, kemudian kita mencari kacang, di situ kita temukan telur, itu telur belalang. Yang biasa kalau telur belalang itu dia muncul dalam tanah itu telurnya banyak. Mau tahu telurnya banyak belalang? Mau tahu? Telur belalang itu dia menghasilkan 10 sampai 300 butir. 10 sampai 300 butir telur. Biasa kalau kita gali tanah, kemudian kita gali kacang, atau kita cabut ubi, kita temukan beberapa banyak telur, kita tidak bisa hitung. Karena telur belalang ini dia bisa menghasilkan 10 sampai 300 butir. Kalau kita manusia tidak toh? Nah, ini Tuhan sudah menciptakan namanya hewan belalang ini. Dia akan menghasilkan 10 sampai 300 butir telur belalang. Nah, sudah mengerti toh? Sudah. Kemudian 2 sampai 3 hari ya. Kemudian dalam waktu itu 25 sampai
hari, ya 25 sampai 40 hari telur ini, dia akan berubah menjadi nimfa. Nimfa ini dia belum memiliki alat reproduksi. Dia tidak bisa bekerja, tidak bisa aktif, dia tidak bisa aktif untuk mencari makanan, ya. Ini yang disebut dengan apa? Nimfa. Nimfa ini dia tidak memiliki alat reproduksi, ya. Tidak memiliki alat reproduksi, artinya belum memiliki sayap. Kalau belalang dewasa, dia sudah aktif untuk bisa mencari makanan, kemudian berterbang. Kalau ini ya, hasil dari telur ini, dia masih berubah menjadi nimfa. Nimfa itu yang belalang kecil. Belalang kecil yang biasa jalan-jalan di tanah. Dia tidak bisa ini terbang ke pohon. Dia berjalan di bawah tanah. Itu yang disebut dengan apa? Nimfa. Nimfa apa? Nimfa. Setelah beberapa hari kemudian, nimfa ini dia sudah berubah, kemudian memiliki alat reproduksi. Apa? Alat reproduksi, yaitu sudah memiliki alat reproduksi yang lengkap. Sudah memiliki sayap, kemudian kakinya sudah kuat untuk bisa menahan dan terbang, kemudian hinggap ke pohon, hinggap ke daun. Dia bisa kuat. Kalau ini, yang nimfa ini kakinya masih kecil, jadi dia tidak bisa aktif untuk bisa mencari makanan. Dia hanya pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Itu yang disebut dengan nimfa. Ini yang sudah dewasa, dia sudah berubah menjadi belalang dewasa yang disebut dengan imago. Apa? Imago. Apakah sudah mengerti? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Sudah mengerti? Betul? Tuh. Kalau belum mengerti, ibu akan mengulangi lagi. Kalau belum mengerti, ibu akan mengulangi lagi. Ya. Kalau sudah mengerti, berarti kita breaking dulu. Ya? Oke, Bang. Ibu mengajak kita untuk bangun. Ya. Kita breaking. Ya. Breaking, kita tepu fokus. Ya. Tepu fokus. Melihat. Fokus. Oke, baik. Terima kasih. Musa sudah membimbing kita dengan breakingnya. Oke, ibu akan membagikan kelompok. Oke. Ya, kita bentuk kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Di bagian sebelah kanan ibu kelompok 1, di bagian sebelah kiri ibu kelompok 2. Silakan. Kerja dulu ya. Kita bergerak mulut tertutup. Kita bentuk kelompok. Sudah, kakak geser ke sini. Ya, ambil kursi, angkat. Tutup mulut. Sudah duduk dalam keadaan berkelompok. Sudah. Ibu akan membagikannya ke kelompoknya ya. Ya, ini kelompok 1. Iya, nanti ibu ini mana yang kedua supaya. Kalau ini ya, setiap kelompok itu bisa memilih beberapa hewan ya yang termasuk metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian kita tentukan hewan apa yang termasuk metamorfosis. Maju untuk presentasikan hasil diskusi. Ya. Ya, duduk. Silahkan duduk. Ya.
berhuruf kata benda, kata dewasa. Nama hewan nyamuk, metamorfosis sempurna, tahapan daun hidup, telur, larva, pupa, imago dewasa. Cara perkembangbiakan dan telur. Oke, baik. Apakah dari kelompok 2 tadi mendengar presentasi dari kelompok 1? Dengar. Apakah suaranya terdengar? Ya. Kalau misalnya tadi dengar, kemudian saya memberikan kesempatan untuk bisa bertanya, ya, apa yang belum dimengerti tentang hasil diskusi dari kelompok 1. Siapa yang bisa? Oke, Lala, ayo coba bertanya. Teman-teman dari kelompok 1, siapa yang bisa menjawab? Oke, bisa. Karena kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna karena melalui 4 tahap, yaitu telur, ulat, pupa, kupu-kupu dewasa. Wow, mantap. Mari kita harus semangat belajar, ya. Jangan kalau tadi apa yang tadi kita sudah dengar, apa yang tadi kita sudah dengar dalam penjelasan ini, misalnya apa yang muncul dari telinga kiri, jangan keluar ke telinga kanan. Jadi harus masuk dari telinga kiri, dia bekerja dulu, baru dia akan keluar. Artinya dia akan bekerja dalam diri kita untuk kita mengolah, kita punya otak untuk bekerja, ya. Apa yang tadi Ibu sudah berikan itu, kita semangat untuk belajar. Catatan misalnya penjelasan yang tadi Ibu kasih, kemudian ada catatan-catatan itu jangan disimpan sampai di rumah itu kita akan belajar, ya. Jangan simpan di bawah bantal, ya. Ya, kita simpan di atas meja sebelum kita makan, kita akan belajar. Atau setelah kita pulang dari sekolah, misalnya ada PR, berarti kita jangan simpan, kita setelah makan, kita kerja, baru kita istirahat. Sudah? Oke, baik. Kalau seperti itu, Ibu akan memberikan satu lembaran, ya. Itu artinya kita merefleksikan kembali apa yang kita tadi Ibu awalnya masuk, kemudian menjelaskan, kemudian memberikan contoh, kemudian menunjuk salah satu anak untuk ini pimpin doa, pimpin lagu. Nah, kita akan merefleksi kembali apa yang hari ini kita dapat dari pelajaran dari Ibu, ya. Tulis nama, kemudian tulis nama, ya. Setelah itu tulis apa yang kalian dapat hari ini. Anak-anak yang hari ini tulis, ya. Kemudian bungkus. Ya, tulis. Ayo. Tulis sudah. Ayo. Tulis sudah. Tulis nama. Ya, tulis nama di sini. Tulis nama di sini. Tulis nama di sini toh. Tulis nama. Nah, tulis nama. Kan masa kok nama tidak tulis? Tulis nama. Ini tulis nama. Untuk nama di sini, kemudian kelas. Tulis nama apa yang hari ini kita dapat. Kita tulis, ya. Pokoknya apa yang ada dalam pikiran, misalnya tadi Ibu jelaskan mungkin Ibu marah kah? Atau mungkin misalnya Ibu jelaskan itu terlalu cepat kan? Ya, kemudian Ibu jelaskan itu tidak pas kan?
dari anak-anak punya perasaan sendiri. Sudah. Oke. Ini tidak ada yang memaksa ya. Sudah bisa? Oke. Sudah? Oke. Baik, silakan duduk. Baik, silakan duduk ya. Duduk yang sopan ya. Setelah kita merefleksi kembali, Ibu akan memberikan tugas. Ibu akan memberikan tugas ya. Ya, tugas ini tidak susah. Sampai di rumah itu, contoh yang ada di sini, yang tadi ini metamorfosis apa? Ini tidak sempurna. Ini metamorfosis Sempurna. ya. Ini metamorfosis tidak sempurna. Kemudian ini metamorfosis tidak sempurna. Gambar seperti ini dan gambar seperti ini. Sudah? Yang ada dalam buku dia di situ. Kemudian gambar seperti ini, ya. Metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang ada dalam buku dipelajari, kemudian gambar seperti ini. Besok pertemuan berikut Ibu akan periksa, ya. Ya? Sudah? Sudah. Sudah? Sudah paham terkait dengan ini pemberian tugas ini sudah? Sudah? Saya belum? Maksudnya ini seperti ini. Ini tahapan dalam hidup ini metamorfosis pelajaran itu. Kemudian ini kupu-kupu sampai di rumah itu gambar seperti ini. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita bangun es breaking. Ya. Tahu es breaking? Selesai sudah? Oke. Selesai. Ibu yang pandu ya. Ya, dari tadi anak-anak hampir supaya kita saling berkolaborasi, Ibu akan pandu kita di titik terakhir ini. Oke, baik. Selesai belajar. Aku 1, 2, 3. Selesai belajar, ayo kita pulang. Oleh! Kepada guru ucapkan selamat Siap! sampai bertemu besok. Kita bersemangat lagi, semangat dari pelajar Pancasila. Oke, baik. Silakan duduk. Oke. Itu sudah speaking ya? Ya? Oleh karena itu, mari kita menyimpan, kita punya buku yang ada di depan. Kemudian kita menyimpan di dalam tas. Kemudian kita mengakhiri dengan berdoa. Siapa yang pimpin kita dengan doa penutup? Siapa? Siapa yang pimpin? Sudah, oke. Semua berdiri yang sopan ya. Yang sopan. Mari. Mari di depan sini, mari. Oke, yang sopan ya. Ini gosok, balik ke depan, ya. 1, 2, 3. Amin. Bapak kami, Bapa kami surga, berilah rezeki hari ini, kami seperti yang ampuni salah kami, dan jangan masukkan ke dalam pencobaan, tetapi bersamakan dari dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekalian siap ya? Siap, Mak. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang anak-anak.